Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Virji Bakar dapat kembali hadir untuk menghantarkan sejumlah informasi wisata dalam Archipelago. Dan untuk kali ini, wilayah Jawa Barat, khususnya Cianjur dan Sukabumi, akan menjadi agenda penjelajahan kita. Selintas, kalau kita mendengar nama kota Cianjur, biasanya yang teringat adalah beras. Tapi jika Anda mengunjungi daerah yang sejuk ini, maka sejumlah tempat wisata bisa menjadi target Anda untuk berakhir pekan yang sangat menyenangkan. Kalau tidak percaya, silakan Anda mengunjungi situs Padang, yaitu situs terbesar di Asia Tenggara. Apa saja yang Anda bisa dapat di tempat ini? Berikut laporannya. Di sebuah bukit yang berjarak 45 km dari kota Cianjur, Anda akan menemukan sebuah padang yang dipenuhi tumpukan batu. Bukit ini dikenal dengan sebutan Gunung Padang. Pemandangan asri dikelilingi perkebunan teh di kiri kanan jalan, membuat perjalanan selama 2 jam dari kota tidak terasa lambat. Masyarakat desa sekitar, yaitu Desa Karya Mukti, sebenarnya sudah lama menemukan tempat ini. Sebelumnya, Gunung Padang lebih terkenal sebagai tempat berziarah. Tetapi, kalau diperhatikan dengan seksama, undakan-undakan batu di Gunung Padang ini tidak menyerupai suatu makam. Dahlan kini menekuni pekerjaannya sebagai juru kunci. Ketika kecil, Dahlan mengaku sering ikut ayahnya ke tempat ini. Tapi dulu, batu-batuannya belum terlihat karena tertimbun daun-daunan dan masih berbentuk hutan rimbun. Batu-batu ini tersusun rapi, membentuk sebuah lokasi, dan jika diamati lebih lanjut, tempat ini lebih merupakan sebuah pondasi dan reruntuhan bangunan keraton. Dari undak pertama ini kan tempat seni, terus yang menjadi itu gunung masjid, tempat orang bersejarah itu anak-anak gitu, misalkan mau mengaji agak pintar gitu, ada tempatnya gitu. Terus yang paling ujung ada tempat ini mau naik pangkat, ada di paling ujung terakhir. Sejumlah pengunjung yang datang ke tempat ini kebanyakan percaya bahwa tempat ini adalah milik Prabu Siliwangi. Karena itulah mereka datang kemari untuk berziarah. Dari wangsit dari Prabu Siliwangi ya, atau dengan julukan Sang Hyang Kodratullah, suruh ziarah ke sini. Yang disebutnya ini adalah Gunung Siang Padang katanya gitu. Nah kemarin ya ada wangsit lagi waktu malam Jumat ya, kira-kira jam 1 malam dini hari ya. Wangsitnya bawa saya suruh datang lagi mengunjungi Gunung Siang Padang ini, suruh nginep 3 hari 3 malam sambil puasa sunat gitu. Lambat laun, berbagai kepercayaan pun berkembang. Banyak pengunjung yang datang khusus untuk menikmati alam maupun sekedar berziarah. Sayangnya, sebagai situs terbesar se-Asia Tenggara, situs ini kurang mendapat perhatian sehingga pengelolaannya pun kurang optimal. Padahal, sebagai aset sejarah zaman megalitikum, tempat ini tentunya sangat bernilai untuk kepentingan riset ataupun pemasukan daerah. Nah
Pemirsa, agar program wisata Anda agak sedikit berbeda dari biasanya, maka wisata off-road bisa menjadi pilihan Anda untuk berakhir pekan. Tapi apa saja yang perlu dipersiapkan dan di manakah tujuan off-road yang menyenangkan di wilayah Sukabumi? Saya akan kembali untuk memberitahukannya kepada Anda sesaat lagi, tetap dalam Archipelago. We brengen een bezoek aan het eiland Ambon op de Molukken en zijn getuigen van de traditionele vrouwenwedstrijd genaamd Arumbai Mangurebe. Lilin kecil di gelap malam-malam gulita. Memang saya perempuan jalan. Hampir tiada daya. Api, tolong sister, ada kebakaran. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali mati. Diam kamu. Saya nggak suka itu. Kalau kamu mencintai dia, bawa dia lari. Bawa! Ini masalah martabat. Sirika. Aku menyayangimu. Maafkan aku. Pemirsa, wisata off-road bisa membuat akhir pekan Anda menjadi berbeda. Tapi untuk wisata yang satu ini bukan hanya stamina prima yang dibutuhkan, tapi juga ketahanan mobil Anda wajib diperhitungkan agar perjalanan Anda tidak terhambat. Dan pemirsa, salah satu tujuan off-road yang menyenangkan di Sukabumi adalah jalur Cikidang yang akan melewati lereng Gunung Halimun dan akan berakhir di Kampung Ciptagelar, Sukabumi. Lantas, bagaimana rute agar Anda bisa sampai ke sana? Berikut adalah laporan selengkapnya.
Setelah menargetkan perjalanan off-road Anda ke Gunung Halimun, tentunya Anda tidak ingin membuang waktu hanya dengan membuat api unggun atau duduk di dalam tenda saja kan? Karena itu, tetapkan channel televisi Anda hanya di Metro TV dan saya akan kembali sesaat lagi dengan informasi lengkap tentang Gunung Halimun. Bonekaku tersayang, ia juga sobatku yang selalu menolongku bila dalam kesulitan. Mari bersama-sama bersukaria, semua sayang Cika. Lebih cepat pergi berbulan madu lebih baik. Herman di sini. Begini, Mbak. Menyakitkan. Sekali sing sambikolo. Secara administratif, Gunung Halimun merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogor, Lebak, dan Sukabumi. Dan dengan luas wilayah 40 hektar, Anda memerlukan waktu 3 hari untuk menjelajahinya. Dan di Gunung Halimun ini, selain Anda dapat menikmati panorama alam yang begitu indah, di
Di sini juga dibangun stasiun penelitian Cikaniki sebagai balai riset untuk kepentingan penelitian flora dan fauna. Jadi di tempat ini selain Anda bisa menikmati pemandangan alam, Anda juga bisa belajar tentang alam. Setelah sibuk selama sepekan, Gunung Halimun dapat menjadi pilihan melepas penat. Namun untuk mencapai Taman Nasional Gunung Halimun memang dibutuhkan kesabaran karena cukup melelahkan. Jalan berbatu sepanjang perjalanan untuk sekitar 5 jam dari Jakarta merupakan suatu petualangan yang menggairahkan untuk sebuah perjalanan. Taman Nasional Gunung Halimun secara administratif termasuk dalam Kabupaten Bogor, Lebak, dan Sukabumi. Luasnya mencapai 40.000 hektar. Dan jika ingin mengitari seluruhnya, diperlukan waktu setidaknya 3 hari. Lazimnya para pengunjung yang datang ke tempat ini hanya mengunjungi stasiun penelitian Cikaniki yang terletak di sebelah barat taman. Tapi kalau kita masuk ke dalam taman, harus didampingi pemandu yang menjelaskan secara detail jenis flora dan fauna yang ada. Seperti oak, sejenis kera, macan, burung elang yang sekaligus menjadi tanda ekosistem yang terpelihara, dan juga serangga. Bahkan Taman Nasional Halimun telah mengoleksi 50 jenis serangga yang tidak terdapat di pelosok dunia lain. Ratusan tanaman hias maupun obat yang semuanya memang asli dari taman ini bukan didatangkan dari luar. Para wisatawan memang lebih banyak yang berkunjung ke Gunung Halimun ini sebagai tempat penelitian. Karena itu promosi Gunung Halimun kurang terdengar. Salah satu tujuannya kan buat penelitian saya mengenai sistem agroforestry terhadap pelestarian Taman Nasional di Kampung Adat Abah Anom. Itu jadi mempelajari bagaimana kehidupan mereka dengan sistem pertanian mereka itu terhadap suatu pelestarian Taman Nasional gitu. Apakah semakin baik nantinya ke depan, ataukah dapat dipertahankan, ataukah bisa dilestarikan kembali. Sebagai penunjang wisatawan peneliti, di sebelah barat Taman Nasional dibangun menara penelitian atau disebut dengan Canopy Trail. Di kawasan Taman Nasional ini juga mengalir beberapa sungai seperti Ciberang, Ciujung, Cidurian, dan Cisadane. Dan karena letaknya berada pada ketinggian dengan kemiringan sampai 45 derajat, maka di tempat ini kita bisa menemukan 7 air terjun. Salah satunya adalah Curug Macan atau air terjun macan. Dinamakan Curug Macan karena menurut penduduk setempat, tempat ini banyak menyimpan habitat macan. Agar lebih merasakan suasana alam pedesaan, wisatawan dapat memilih apakah akan menginap di rumah-rumah masyarakat desa setempat ataukah guest house yang juga dikelola oleh masyarakat. Selain itu, pengunjung bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat sehari-hari dan apakah guest house ini cukup sebagai mata pencarian utama penduduk setempat. Walaupun Taman Nasional ini bisa dijadikan aset wisata, tapi tampaknya akses menuju tempat merupakan kendala utama. Untuk sampai ke tempat ini, wisatawan harus menyewa truk pengangkut teh seharga Rp25.000
dan menghindari menggunakan mobil pribadi. Tapi dengan kondisi seperti itu, wisatawan yang masuk pun terdata dengan baik. Karena Taman Nasional Gunung Halimun memang bukan untuk taman umum, melainkan mereka yang punya keseriusan terhadap alam. Kendala internal itu jelas. Kalau untuk orang awam, itu kendala internal jelas infrastruktur. Untuk orang awam yang belum tahu tentang ekoturisme. Tapi orang-orang yang sudah tahu ekoturisme, atau orang-orang yang senang dengan alam, itu pasti malah tertantang atau malah ingin datang ke tempat kami. Dengan kondisi alam, kondisi jalan yang berbatuan, kondisi hutan yang masih perawan ini. Jadi dia merupakan tantangan tertentu dan merupakan daya tarik daripada Gunung Halimun ini untuk konsumen-konsumen target yang kita inginkan. Meski demikian, Taman Nasional tetap memberikan kenyamanan dan kesejukan untuk melepas lelah, sekaligus kedekatan dengan alam. Dan akhir kata, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Virji Bakar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.